Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas walaupun tidak seperti biasanya. Konsep diri adalah keyakinan atau pandangan atau penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri. Jadi, diri kita sendiri menilai diri kita. Konsep yang sudah lama kita lakukan, konsep yang panjang, mulai dari waktu kecil sampai dewasa. Konsep diri terbagi atas dua, yaitu konsep diri primer dan konsep diri sekunder. Konsep diri sekunder adalah konsep diri yang terbentuk atas pengalaman dari keluarga terdekat. Nah, siapa keluarga terdekat kita? Ya, misalnya ibu, ayah, kakak, paman, ya, yang berada di lingkungan sehari-hari kita. Konsep diri yang dibangun dari luar lingkungan itu sendiri, misalnya tetangga, sekolah, dan lain-lain. Ada dua hal yang mendasari konsep diri ini, yaitu konsep diri secara situasional dan interaksi kita dengan orang lain. Dalam konsep situasional, yaitu pengalaman kita yang datang pada diri sendiri, pengalaman yang melekat pada diri kita sendiri. Sedangkan interaksi adalah ketika kita dengan orang lain bisa menghasilkan suatu usaha, saling mempengaruhi, sehingga menimbulkan hubungan timbal balik dengan orang lain itu. Jadi intinya, situasional itu adalah yang datang dari diri kita sendiri, sedangkan yang kedua tadi, interaksi, itu adalah yang datang dari luar diri kita atau yang datang dari orang lain. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah satu, kesan terhadap diri sendiri. Ya, ketika kita mengamati fisik kita dan seringkali membandingkan dengan fisik orang lain. Yang kedua adalah respon dari orang lain. Contohnya, penilaian orang lain, apakah itu positif atau negatif terhadap kita. Yang ketiga, peran dari individu. Contohnya, minat seseorang yang ingin belajar bersungguh-sungguh agar mempunyai peran di masa yang akan datang di mata masyarakat. Yang keempat, anggota kelompok tertentu. Seseorang yang ada dalam anggota tertentu itu pasti akan menilai anggota yang lainnya dan akan membuat konsep dari masing-masing kelompok. Ya, selanjutnya kita masuk di penyesuaian diri. Ya, penyesuaian diri ini adalah faktor yang terpenting dalam kehidupan manusia. Maksudnya, manusia itu mampu mengubah diri sendiri untuk menyesuaikan lingkungannya, atau mengubah lingkungannya untuk menyesuaikan terhadap dirinya sendiri. Itu ada dua pilihan. Ada juga pengertian lain dari penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah kemampuan untuk memberikan hubungan yang memuaskan kepada orang lain, antara orang dengan lingkungannya, atau hubungan yang bisa menciptakan kehidupan yang harmonis. Ya, dalam penyesuaian diri ini juga itu terbagi atas dua, yaitu bentuk adaptif dan berbentuk ajukatif. Ya, yang pertama tadi respon adaptif, faktor dari respon adaptif. Contohnya, ketika kita berada pada situasi apapun, kita itu akan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kita. Ya, misalnya lingkungannya dingin, maka kita akan memakai jaket atau selimut.
Sedangkan yang kedua itu adalah respon edukatif, yaitu penyesuaian diri yang kita lakukan dengan norma-norma yang ada pada lingkungan tersebut. Misalnya, penyesuaian diri pada lingkungan masyarakat. Ada berita duka, kita merasakan berita duka itu. Ada berita gembira, kita juga ikut merasakan kegembiraan-kegembiraan yang mereka rasakan. Ya, dalam penyesuaian diri tentu ada reaksi-reaksi yang ditimbulkan oleh seseorang. Yang pertama adalah rasionalisasi. Ini terjadi bila seseorang bertindak sesuatu padahal itu bertentangan dengan dirinya sendiri. Yang kedua, kompensasi. Kompensasi ini merujuk pada situasi pada saat seseorang merasa tidak cukup, tidak berkecukupan, tetapi dengan usahanya sendiri, dengan apa yang dia rasakan yang tidak nyaman, maka dia ingin mengubah keadaannya. Ketiga, reaksi negativisme, yaitu suatu reaksi yang dinyatakan sebagai perlawanan bahwa dengan sadar pada orang-orang atau objek lain. Yang keempat, reaksi atau keadaan menyerah. Keadaan menyerah ini maksudnya adalah suatu reaksi kepasrahan terhadap situasi atau keadaan yang ada. Alasan kita melakukan penyesuaian diri, ya, yang pertama pasti adalah ingin adanya pemuasan kebutuhan pokok, misalnya makanan, sandang, pangan, dan lain-lain. Yang kedua, karena kebiasaan atau adanya keterampilan yang bisa membantu kita. Yang ketiga, kita dapat menerima diri sendiri. Dan yang keempat, penyesuaian diri dan persuasif. Yang kelima adalah pelarian, yaitu aktivitas seseorang yang misalnya mengambil batu sebagai sarana seseorang untuk bisa melarikan diri dari keadaan yang sedang terjadi. Keenam, depresi. Ya, jika manusia adalah jiwa yang ajaib, maka dia juga mampu mengubah dirinya sampai tidak kuasa. Yang ketujuh adalah kebodohan semu. 8, pemikiran obsesif. 9, pengalihan. Dan yang ke-10 adalah perubahan. Terakhir, hubungan antara konsep diri dan penyesuaian diri itu karena penyesuaian diri dan konsep diri sama-sama dibangun dari dalam diri dan dari luar. Nah, kita harus bisa memberikan respon positif kepada orang lain supaya orang lain juga akan memberikan respon positif kepada kita. Nah, begitupun sebaliknya. Kalau kita memberikan respon negatif kepada orang lain, ya pasti juga respon negatif juga yang akan diberikan kepada kita. Maka, ketika kita ingin mengubah seseorang, maka berikanlah ia respon positif, bukan negatif, supaya hasilnya juga positif. Sebagai tugas, buatlah satu kasus yang berupa masalah-masalah remaja tentang konsep diri dan penyesuaian diri remaja. Yang kedua, bagaimana menyelesaikan masalah konsep diri dan penyesuaian diri remaja itu. Dan yang ketiga, bagaimana implikasinya dalam dunia pendidikan. Semangat ya kerja tugasnya. Saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq bil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.